Kali ini kita bahas tentang adanya beberapa kasus itu yang menimpa beberapa pondok pesantren di Nusantara ini, yaitu kasus asusila yang sesungguhnya sangat merugikan karena mencemarkan nama baik kiai, nama baik ustadz, dan pondok pesantren. Namun, kami bahas itu dari sudut pandang yang berbeda dari channel-channel yang lainnya. Tentunya kami membahasnya itu dari sudut pandang metafisika ataupun dari sudut pandang supranatural. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Istilah kata kiai itu merupakan istilah khas di Nusantara ini. Di negeri Jazirah Arab itu tidak ada istilah yang namanya itu kiai. Dalam tradisi Jawa khususnya ya, istilah kiai itu dipakai untuk 3 jenis gelar yang berbeda. Yaitu yang pertama itu kiai sebagai gelar untuk menghormati benda pusaka ataupun benda-benda keramat. Contohnya pusaka tombak Kiai Pleret, meriam Kiai Stomi, keris Kiai Setan Kober, kerbau keramat Kiai Slamet, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kiai itu sebagai gelar untuk orang-orang yang sudah sepuh atau sudah tua dan mempunyai ilmu spiritual yang tinggi. Biasanya orang-orang sepuh ini selalu didatangi oleh orang-orang untuk meminta bantuan dan meminta berkah. Kemudian yang ketiga, kiai itu sebagai gelar untuk seorang ahli agama Islam yang menjadi pimpinan sebuah pondok pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik itu kepada para santri. Sesuai perkembangan zaman, maka gelar kiai ini tergeser dengan istilah gelar ustadz. Gelar kiai pada saat ini lebih banyak itu digunakan untuk para ulama-ulama Nahdliyin yang usianya sudah cukup tua. Tidak sembarangan gelar kiai ini disandang oleh seorang ahli agama. Untuk menjadi seorang kiai itu tidaklah mudah, harus menguasai ilmu dhahir dan batin pemirsa. Tidak cukup hanya menguasai bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan lain sebagainya. Namun harus menguasai batin yang mumpuni. Karena godaan menjadi seorang kiai itu sangatlah besar, terutama godaan dari para wanita. Banyak orang-orang itu yang mencoba menjadi seorang ustadz ataupun seorang kiai dan mempunyai pondok pesantren, akhirnya itu tumbang di tengah jalan hanya gara-gara seorang wanita. Biasanya yang menjadi godaan terberat adalah para santriwatinya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kita perlu ketahui terlebih dahulu ya bahwa menjadi seorang kiai ataupun ustadz ataupun pemuka agama, maka harus siap berhadapan itu dengan sesosok makhluk gaib yang bernama Al-Aqwar. Siapakah Al-Aqwar ini? Mungkin banyak yang belum tahu. Al-Aqwar itu adalah salah satu dari 5 anak keturunan iblis. Iblis itu mempunyai 5 keturunan, yaitu Sabar, Maswat, Dasim, Zalanbur, dan Al-Aqwar ini. Dari kelima keturunan iblis tersebut itu mempunyai tugas masing-masing. Dan mereka semua itu mempunyai kerajaan, mempunyai sistem kepemerintahan yang sangat rapi dan sistematis. Tugas khusus yang diemban oleh Al-Aqwar ini adalah spesialis dalam urusan dekadensi moral dan perzinahan pemirsa. Nah, seorang ulama ataupun kiai akan berhadapan dengan sosok ini. Strategi Al-Aqwar ini sangatlah mulus dan sulit terdeteksi, kecuali memang sosok kiai tersebut memiliki ilmu kebatinan yang sangat mumpuni. Selain dari Al-Aqwar itu sendiri, maka seorang ustadz ataupun kiai ataupun pemuka agama ya, itu akan berhadapan dengan godaan pesona aura para santriwatinya yang tentu saja itu sangat menawan dan sangat bersinar. Mengapa aura santriwati begitu bagus dan sangat menawan? Hal itu karena keseharian dari para santriwati ini adalah kegiatan-kegiatan keagamaan. Contohnya membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, membaca kitab-kitab ulama, berpuasa, sholat-sholat sunnah, dan lain sebagainya. Dan tentu saja di setiap harinya para santriwati itu akan selalu terkena basuhan air wudhu. Nah, dari itu semua tentu saja itu akan membuat aura kecantikan para santriwati itu akan terpancar melebihi orang-orang yang memasang susuk apapun.
Aura-aura tersebut tentu saja akan mempengaruhi orang-orang sekitar yang melihatnya, termasuk para ustadz ataupun para kiai tersebut. Itu masih kategori umum pemirsa. Belum lagi para santriwati yang mendawamkan dzikir-dzikir khusus ya, maka efeknya itu akan lebih dahsyat lagi. Nah, tentu saja bagi ustadz ataupun kiai tidak dapat dipungkiri sudah pasti akan tergoda. Walaupun para santriwati tersebut memakai kerudung, auranya itu akan tetap terpancar, bahkan malah akan bertambah bersinar. Itulah mengapa para kiai, para ustadz itu harus memiliki ilmu kebatinan ataupun ilmu spiritual yang mumpuni. Kalau seorang kiai ataupun ustadz itu hanya mengandalkan ilmu zahir saja, maka disinilah al-aqwar itu akan masuk untuk memengaruhi sang kiai atau sang ustadz tadi. Dan bisa dipastikan akan tumbang benteng akidahnya dan akan runtuh seketika. Nah, untuk itulah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang itu menjadi seorang kiai ataupun pemuka agama, ataupun mendeklarasikan diri menjadi seorang ustadz ataupun seorang kiai. Yang pertama itu harus mempunyai sifat zuhud dan qanaah. Yang kedua, bersikap tawadhu, tidak tamak pada dunia. Yang ketiga, hatinya itu lembut, akhlaknya baik, dan tidak menyombongkan diri dengan ilmunya. Yang keempat, mengerti kemaslahatan masyarakat ataupun kemaslahatan umat. Yang kelima adalah mengabdikan seluruh ilmunya dengan baik hanya untuk niat beribadah kepada Allah. Yang keenam, itu adalah tidak cepat mengeluarkan fatwa itu sebelum mentelaah dengan baik berdasarkan sumber kitab-kitab para ulama pendahulu dan referensi-referensi data itu di zaman sekarang. Yang ketujuh itu tidak menganggap diri paling benar, paling suci daripada orang lain, dan lain sebagainya pemirsa. Selain itu pemirsa, itu yang lebih utama, seorang kiai itu harus memegang ilmu tasawuf atau spiritual Islam dengan sebaik-baiknya. Karena ilmu inilah itu yang bisa mengontrol batin dalam diri sendiri, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh sosok al-aqwar dan bisa meminimalisir energi-energi aura yang terpancar dari para santriwati-santriwatinya. Di zaman ini, jangan mudah percaya dengan sosok orang-orang yang bersorban, pintar berbahasa Arab, pintar baca Quran, hafal hadis, dan lain sebagainya. Namun, sosok tersebut itu sering menyerang orang lain yang berbeda kepercayaan, berbeda keyakinan, berbeda tafsir dengan dirinya. Biasanya, sosok orang-orang seperti ini menggunakan dalil-dalil kitab ulama dengan sangat fasih, tetapi itu digunakan untuk menghantam ataupun mencari-cari kesalahan orang lain. Dan di balik itu semua, tentunya ada sebuah kepentingan yang kita tidak tahu. Saya Fatin Nuralam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.